Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan bisa bangun pagi, bisa menjalankan sholat berjamaah di masjid. Ini Masya Allah satu karunia yang luar biasa. Maka dari itu senantiasa mari kita sama-sama selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat yang dikaruniakan. Karena sejatinya dengan bersyukur itulah maka Allah akan menambah kenikmatan yang diberikan. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada generasi-generasi penerus-penerus beliau, dan semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak-Bapak sekalian dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kajian rutin bulanan, masih dengan tema terkait dengan fikih muamalah dasar. Dan pagi hari ini insya Allah kami akan membahas terkait dengan hukum jaminan utang, atau kalau bahasa kerennya pegadaian atau gadai rohan. Nah, ini praktik gadai menggadai ini sebenarnya sudah lama, dari zaman dulu. Bahkan Nabi sendiri juga pernah melakukan itu. Ya, jadi Nabi Allah Muhammad SAW itu di dalam satu riwayat itu pernah karena situasi keluarganya itu dalam kondisi tidak ada makanan beberapa hari, diriwayatkan beberapa hari. Dan para sahabat nggak tahu sepertinya. Kalau seandainya tahu mungkin sudah dikirimin bahan makanan. Jadi diriwayatkan itu tungkunya itu sudah jarang ngebul, jadi asapnya jarang ngebul. Selama ini makannya apa? Bisa jadi adalah makan kurma saja pakai air dan puasa begitu. Nah, melihat situasi begitu, akhirnya Nabi berangkat pergi mencari pinjaman ke seorang Yahudi. Seorang Yahudi, Abu Syam gitu ya namanya. Beliau meminjam 30 syak gandum, mungkin sekitar 75 kilo, 50 sampai 75 kilo, satu karung gitu gandum, dengan cara kemudian menggadaikan baju perang. Baju perang itu kan terbuat dari bahan-bahan khusus ya, sehingga ada harganya. Baju perang itu kan dari besi dan lain-lain, sehingga ada harganya. Beliau sampai kemudian menggadaikan barangnya dan ke Yahudi pula. Ini mungkin tetapi dari sini kemudian banyak hukum yang akhirnya kemudian bisa ditarik dari peristiwa ini. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa kejadian Nabi itu nanti kemudian akan ditarik hukum-hukum tertentu. Misalkan dengan peristiwa ini kemudian menjadikan bahwa menggadaikan barang sesuatu untuk menjadi jaminan atas utang piutang itu hukumnya boleh. Dan yang kedua, transaksi dengan non-muslim itu juga menjadi boleh. Nah, ini ada hukumnya. Jadi setiap peristiwa itu nanti akan bisa diambil hukum-hukum tertentu, ya. Termasuk misalkan ketika Nabi itu menikahi dengan anak dari bukan bekas istri ya, tetapi janda ya, janda dari anak
anak angkat ya, yang kemudian di situ kemudian menjadi hukum juga terkait dengan mengangkat anak itu adalah tidak serta-merta kemudian menjadi ikatan darah saudara kandung. Jadi nanti hukum-hukum pernikahan atau hukum-hukum yang lain itu tetap berlaku. Artinya sekalipun ini sudah diadopsi dari kecil anak gitu ya, tapi kalau memang dia bukan anak kandung, mohon maaf, nanti ketika sudah dewasa, hukum-hukum terkait aurat, terkait yang lain-lain harus diperhatikan, ya, tidak boleh sembarangan. Dan ini harus, makanya ketika sudah balik sebaiknya disampaikan saja nggak masalah, sehingga tahu sama tahu, ya. Karena nanti beda, misalkan anak perempuan sendiri kandung dengan anak tiri itu beda statusnya karena misalkan penggunaan baju di rumah gitu ya. Kalau anak kandung mungkin hanya pakai daster atau apa ya, artinya tidak harus pakai kerudung jilbab, itu masih boleh ya, mihnah namanya dalam Islam. Nah itu nanti ada hukum-hukumnya sendiri. Baik, saya kembalikan kepada pembahasan pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan hukum gadai atau rahim. Jadi secara bahasa rahim dalam secara bahasa artinya adalah subut wal duum ya, artinya secara bahasa artinya tetap atau langgeng. Nah ini secara bahasa. Tapi kemudian secara hukum syara atau secara syariah, arahun fi syar'i huwa al-malu azi yuj'alu wasiqatan bidain. Rohan menurut pengertian syariah adalah harta yang dijadikan kepercayaan dalam masalah hutang. Ya. Sekali lagi, rohan menurut syariah adalah harta atau barang yang dijadikan kepercayaan dalam masalah hutang, yang harganya akan digunakan untuk melunasi hutang jika orang yang berhutang kesulitan membayar hutangnya. Jadi itu menjadi jaminan ketika nanti suatu saat gagal bayar, maka barang tersebut boleh dijual dan nanti hasilnya untuk membayar hutang. Itu esensinya dari barang gadaian. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail, termasuk nanti apakah praktek hari ini pegadaian sesuai atau tidak, nanti bisa terlihat di sini. Ya. Contoh, misalkan si A gitu ya, atau misalkan Pak Agus berhutang kepada Pak Bagas sebesar 10 juta. Kemudian untuk jadikan jaminan, Pak Agus menjaminkan motor miliknya sebagai barang jaminan. Barang jaminan disebut dengan wasikoh gitu. Nah misalnya artinya jika Pak Agus tidak mampu melunasi hutangnya sesuai dengan temponya, misalnya tempo 1 tahun gitu, maka boleh bagi Pak Bagas tadi untuk menjual sepeda motor tersebut dengan seizin Pak Agus atau disampaikan. Tidak semerta-merta tiba-tiba hilang saja itu enggak, tapi disampaikan. Ya, disampaikan mau dijual, ditanyakan kembali, Pak Agus ini gimana, sudah jatuh tempo, bisa nggak kira-kira membayar gitu. Nah, ternyata waduh kayaknya saya belum sanggup, ya sudah kalau gitu motornya dijual saja gitu. Nah itu yang kemudian praktek terkait dengan hukum asal pegadaian seperti itu. Kemudian secara hukum itu jaiz atau boleh berdasarkan dalil dari surat Al-Baqarah ayat 283 ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 283 di situ disebutkan, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis ya, karena hukum utang piutang itu harus ditulis, maka hendaklah ada barang tanggungan atau rohan yang dipegang oleh yang berpiutang. Artinya hendaknya lah ada jaminan atau rohan barang untuk yang dijadikan pegangan. Nah, rukun dan syaratnya
yang pertama, rukun pertama rohan itu ya pembeli syarat akidin seperti biasa umumnya, yaitu syarat pelaku ya, pelaku dari yang melakukan peristiwa gade menggade itu adalah syarat afdhaliyah tasyarruf ya secara umum ya, di mana dia itu berakal ya, mampu dan lain sebagainya. Itu syarat-syarat umum untuk melakukan transaksi ya. Orang yang memberi gade, yang meminjam uang disebut rohin, dan orang yang menerima gade atau yang meminjamkan uang disebut murtahin. Nah, kemudian rukun yang kedua, marhun atau rohan atau barang gade, syaratnya itu berupa ain ya, barang yang sah yang bisa diperjualbelikan. Nah, ini juga mohon maaf, ini agak kadang-kadang ada barang-barang yang mungkin tidak bisa diperjualbelikan tetapi menjadi jaminan utang piutang ya. Maka kalau menurut syarat sah rukun di sini itu tidak sah ya. Jadi yang bisa dijadikan jaminan adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Apa ada Pak barang yang nggak bisa dijual belikan bisa jadikan jaminan? Banyak ya. Contohnya, mohon maaf ini ya, bagi PNS SK ya, SK PNS biasanya mohon maaf itu dijadikan barang jaminan untuk utang piutang. Sesungguhnya kan SK itu tidak bisa dijual belikan ya kan, tidak bisa dijual belikan. Dia hanya dijadikan dasar untuk bahwa dia itu memang PNS, punya jaminan, punya gaji gitu ya, sehingga dia bisa minjam uang di bank seperti itu. Sebenarnya kalau menurut hukum syara ya ini tidak termasuk karena SK itu bukan barang yang bisa dijual belikan gitu. Jadi syarat yang kedua terkait dengan barang itu harus bernilai dan bisa diperjual belikan. Maka ada kaidah, setiap barang ain yang boleh diperjualbelikan boleh pula digadekan. Ini syarat yang kedua, syarat marhun atau syarat barangnya. Yang ketiga, ya, marhun bih, ya, sesuatu yang dijamin oleh barang gade, yaitu hutang atau adain. Nah, tadi kan marhun itu barang jaminannya. Terus yang dijamin proses transaksinya itu harus ada syarat-syaratnya ya. Karena pegadaian itu sebenarnya barang gade itu hukum yang tidak berdiri sendiri, tetapi dia harus ada peristiwa utang piutang dulu. Maka syarat utang piutang itu nanti bisa ada syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama, hutang sudah menjadi kewajiban rohin atau memberi gade, yakni sudah terwujud sebab hutang, misalnya jual beli secara hutang. Jadi sebelum menggadekan barang, proses transaksi di awal itu sudah terjadi, misalnya utang piutang atau pembelian dalam bentuk cicilan, itu kan sama aja utang ya. Nah itu sudah terjadi dulu, baru kemudian nanti proses gade atau jaminan tadi baru muncul. Yang kedua, hutang memungkinkan untuk dilunasi. Jadi hutang yang memungkinkan untuk dilunasi itu yang bisa dijamin. Contoh misalkan orang punya utang 100 juta misalnya. Dia masih bekerja, masih sehat, masih kuat, gajinya juga cukup untuk mencicil misalkan. Nah itu kemudian memberikan jaminan pula. Jaminannya apa? Misalkan jaminannya adalah rumah atau kendaraan pribadi yang nilainya mungkin sekitar 100 juta. Itu hutang yang memungkinkan untuk dilunasi. Tetapi hutang-hutang yang sangat sulit untuk dilunasi, maka dia tidak bisa kemudian dijadikan adanya jaminan. Misalkan utangnya 1 triliun, jaminannya mobil 1 biji gitu ya, harganya mungkin 1 miliar, betul, tapi utangnya 1 triliun ya, ini nggak masuk ya, nggak bisa gitu. Kemudian hutang diketahui dengan jelas atau maklum ya. Jadi bukan hutang-hutang yang sifatnya itu apa ya? Maksudnya
kategori hutangnya itu belum clear, belum jelas. Bisa jadi kadang-kadang kita menanggung hutang orang lain dan sebagainya, sehingga hutangnya ini belum jelas, belum clear. Nah, ini syarat-syarat ini harus dipenuhi dulu sebelum proses transaksi jaminan tadi muncul. Ya. Nah, rukun yang keempat terkait sigot atau ijab dan kabul. Ya, syarat sigot ini tidak digantungkan atau mualaf dengan suatu syarat atau digantungkan dengan waktu mendatang. Ya, misalnya, ya. Jadi sigot terkait dengan pegadaian ini tidak digantungkan dengan satu syarat yang lain atau digantungkan dengan waktu yang akan datang. Contohnya, misalkan tidak sah kalau menggade barang dengan mengatakan begini, saya gadekan sepeda motor ini jika bisnis saya gagal, gitu, ya. Berarti ini nggak bisa. Jadi nanti ini sebagai jaminan kalau bisnis saya gagal, gitu. Atau saya gadekan sepeda motor saya jika 1 tahun yang akan datang, gitu. Ya, ini nggak bisa karena ada jeda waktu. Jadi secara sigot itu tidak boleh ada syarat-syarat tambahan terkait jeda waktu atau kondisi-kondisi tertentu. Yang namanya pegadaian ya pokoknya saya gadekan barang ini hari ini, begitu. Tidak boleh ada jeda waktu. Ya ini jadi gadaian aja, jadi pegangan aja, kalau suatu saat nanti saya bisnisnya gagal dan sebagainya, itu nggak boleh. Jadi kalau digadekan ya digadekan, ya tidak ya tidak, begitu. Tidak ada syarat tambahan terkait dengan waktu. Nah, kemudian syarat luzum, ya, atau adalah syarat agar akad bersifat mengikat atau luzum, yaitu adanya qabdu, ya, penerimaan barang gade oleh murtahin. Jadi sifat mengikat tadi ketika ada penerimaan barang gade yang dilakukan oleh murtahin. Ya, berdasarkan surat Al-Baqarah tadi, di mana jika suatu ketika kita melakukan transaksi maka berikanlah jaminan. Artinya apa? Bahwa terjadi pemindahan penguasaan, bukan kepemilikan tetapi penguasaan, ya. Penguasaan atas satu barang. Artinya barang itu diberikan kepada orang lain, tetapi sifatnya itu titipan, bukan pemindahan hak. Nah, ini harus nanti dibedakan, ya. Nah, hak milik barang gade, ya, barang gade setelah diterimakan atau dipegang oleh penerima gade atau murtadin tidak berarti menjadi milik murtahin, melainkan tetap menjadi milik pemberi gadai. Nah, ini yang mungkin kadang salah kaprah. Jadi barang yang kemudian digadekan status hukumnya masih tetap pemilik barang, bukan orang yang kemudian menjadikan jaminan. Nah, maka ketika ini tidak dimiliki secara penuh atau secara umum oleh si pegadaian tadi, maka ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Misalkan dia menjual tanpa menyampaikan, gitu, ya. Kemudian termasuk misalkan nanti adalah penggunaan barang-barang yang digadekan itu tidak boleh, ya. Kalau tidak boleh digunakan. Nanti ada pembahasan sendiri terkait manfaat gadai. Nah, jadi yang harus diperhatikan bahwa hak milik barang itu menjadi pemilik yang punya barang, tidak berpindah kepemilikan, ya. Kemudian yang suka menjadi kontroversi adalah terkadang ketika barang tersebut sudah berpindah, kemudian kadang-kadang ada pihak yang meminta biaya penyimpanan. Ini biasanya kalau di lembaga pegadaian yang syariah. Karena kalau syariah itu kan tidak mengambil bunga, ya, dari pinjaman. Maka biasanya mereka mengenakan biaya penyimpanan, gitu, ya. Jadi lembaga-lembaga syariah itu biasanya bermain di sini. Nah, biaya penyimpanan ini yang kadang-kadang
mohon maaf, praktik yang suka terjadi adalah dikalikan persentase jumlah utang. Jadi misalkan utang berapa emas ya, misalkan jual beli emas 10 gram gitu ya, nanti dikalikan sekian persen dijadikan biaya penyimpanan. Lah ini nanti mohon maaf, ini nanti urusannya sudah mirip-mirip dengan bunga. Nah ini akhirnya jadi tidak boleh ya. Nah, hukum biaya penyimpanan itu siapa yang menanggung ketika barang itu disimpan, maka yang menanggung adalah pihak pegadaian atau yang digade tadi gitu ya. Nah, kalau barangnya mungkin rumah, motor, mobil mungkin gampang, tinggal ditaruh di garasi, tinggal ditaruh di tempatnya. Tetapi bagaimana kalau itu barangnya adalah hewan ternak? Jadi kadang-kadang orang itu menggadekan itu hewan ternak. Maka ketika itu hewan ternak, si pegadai tadi harus merawatnya. Nah, ketika merawat tadi, maka dia boleh mengambil manfaat. Misalnya orang menggadekan kerbau gitu atau sapi, maka boleh dia gunakan untuk membajak sawah. Tetapi dengan konsekuensi dia harus ngasih makan, kan begitu. Atau kemudian kalau sapinya itu sapi yang bisa diperah, sapi yang bisa diambil susunya, maka ya, dia boleh mengambil susunya itu, tetapi sekali lagi dia harus bertanggung jawab untuk memberi makan sapi tadi. Ya. Jadi dia harus menanggung biayanya ketika orang yang digadekan dalam bentuk barang atau yang tadi hewan ternak misalnya. Nah kemudian hukum biaya penyimpanan ya yang tadi dilanjutkan, jika hewan tunggangan digadekan maka murtahin harus menanggung biayanya, dan jika susu hewan itu diminum maka bagi yang meminum harus tanggung biayanya. Itu hadis riwayat Ahmad. Ya kesimpulannya, dalil dari di atas, biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang gade menjadi kewajiban murtahin, bukan menjadi kewajiban rohin. Rohin itu orang yang menggadekan. Jadi itu menjadi tanggung jawab pihak pegadaian untuk memelihara dan kemudian memberi makan ternak termasuknya itu. Nah kemudian bagaimana kalau barangnya itu bukan hewan ternak, tetapi barang-barang yang bisa digunakan, misal mobil, motor gitu ya. Jika hutang itu bukan hutang karena qard, misalnya hutang karena jual beli. Jadi hutang itu kan ada beberapa tipe ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Kalau qard itu utang piutang uang, jadi pinjam uang. Tetapi hutang yang lain misalnya karena jual beli, misalkan saya beli rumah tapi dengan sistem cicil atau beli mobil dengan sistem cicil gitu ya. Cicil yang standar gitu, yang syar'i. Maka di sana kemudian ada jaminan barang. Nah, ketika itu bukan qard, bukan pinjam-pinjam uang, maka boleh murtahin memanfaatkan barang gade dengan seizin rohin. Misalnya, ya kita tadi ya nyicil mesin cuci dengan jaminan motor atau dengan jaminan sepeda misalnya. Ya. Kemudian si yang pegadaian itu boleh menggunakan sepeda tadi ya, tetapi ini adalah proses utang piutang bukan karena qard ya, bukan karena uang ya. Tetapi kalau hukumnya adalah karena qard, karena pinjam meminjam uang secara langsung, maka secara mutlak ini tidak diperbolehkan seorang rohin tadi menggunakan barang gadean sekalipun diizinkan oleh yang punya barang ya. Jadi misalkan kayak Pak Agus tadi nggak pinjem uang 10 juta naruh motor begitu, maka motor tersebut sama sekali tidak boleh digunakan walaupun diizinkan oleh Pak Agus. Ini hukumnya seperti itu ya. Nah ini yang kadang-kadang salah kaprah.
ketika proses pegadaian yang terjadi, misalkan ada orang pinjam uang digadaikan rumah, ya. Rumah itu kemudian digunakan atau misalkan dikontrakkan oleh pihak yang pegadaian, yang menggadai tadi, ya, orang yang mengutangkan uang, ya. Bahkan yang lucunya kadang-kadang yang ngontrak yang punya rumah, jadi yang punya rumah ngontrak lagi di situ. Sehingga biasanya praktek keliru semacam ini itu berakibat fatal. Fatalnya apa? Seringkali orang yang meminjam uang tidak sanggup mengembalikan, kemudian setiap tahun harus mengeluarkan uang untuk mengontrak, lama-lama rumah tersebut hilang. Biasanya seperti itu. Praktek ini juga sering terjadi sawah itu juga. Maka saya dulu pernah ke daerah Karawang itu, kasihan sekali para petani itu banyak sekali yang kehilangan sawah gara-gara proyek gadai-menggadai seperti ini, ya. Jadi digadaikan, kemudian barang yang digadaikan tadi dimiliki atau dikuasai oleh si pegadai tadi, dan kemudian digunakan atau dimanfaatkan dengan cara misalkan disewakan, ya. Disewakan, yang nyewa lagi kadang yang punya tanah itu gitu, ya, kadang-kadang gitu. Kemudian begitu terus menerus yang akhirnya karena tidak bisa sanggup membayar, ya udah akhirnya sawahnya hilang gitu. Nah, proses seperti ini keliru di dalam pandangan syariah. Jadi kalau itu karena terjadi utang piutang uang secara langsung, si pegadaian tersebut tidak boleh memanfaatkan, ya. Jadi masih tetap dimiliki, ya, dan kemudian digunakan oleh yang punya barang. Kalau misalkan barangnya rumah masih bisa digunakan, tapi kalau mobil misalkan ya sudah ditaruh saja di garasinya orang yang gadaian begitu, ya, dipindahkan. Jadi ini yang kadang-kadang praktek yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalilnya adalah hadis dari Ibnu Majah. Rasulullah SAW ditanya seorang laki-laki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, ya, dalam bentuk qard, ya, utang piutang uang. Lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu, maka Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya, kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Ini terkait dengan utang piutang, tidak boleh mengambil manfaat apapun. Jadi ketika proses utang piutang uang itu tidak boleh ada manfaat apapun yang diambil oleh pihak yang mengutangi. Nah, ini sekilas terkait dengan hukum-hukum terkait pegadaian. Jadi mungkin saya review sedikit, ya, terkait pegadaian ini. Yang disebut pegadaian adalah tadi rohan atau gadai adalah barang yang dijadikan jaminan atas proses utang piutang. Kemudian tadi sudah ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang pertama adalah terkait pihak yang melakukan gadai menggadai itu secara umum seperti halnya jual beli. Kemudian barang yang digadaikan itu adalah barang yang punya nilai, ya, yang bisa dijual belikan gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan mahur bih, ya, atau proses utang itu adalah utang-utang yang memang secara umum adalah sesuai dengan hukum syara. Dan yang keempat sigot, ya, atau ijab qabul tadi tidak boleh ada jeda waktu. Nah, kemudian barang tersebut bisa dipindah tangankan, dan kemudian hak milik barang masih tetap punya pemilik lama, tidak berpindah, ya. Kemudian hukum penyimpanan tadi tidak boleh ada hukum penyimpanan kecuali barang-barang yang itu hewan ternak, itu baru boleh diambil manfaatnya. Ya, kemudian nah,
Terus bagaimana jaminan barang tadi ketika prosesnya dijual? Ya, misalkan sudah jatuh tempo setahun dan ternyata Pak Agus tadi nggak bisa bayar, maka dengan seizin Pak Agus ya, bahkan bila perlu ya dijualnya bareng-bareng begitu. Ini pokoknya barang kita jual bareng-bareng ya Pak Agus. Ini motornya silahkan ditawarkan juga, silahkan pakai harga tertinggi gitu. Nah misalnya motor tersebut lakulah ternyata misalnya motor tersebut laku 11 juta ya misal. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah 10 jutanya diambil untuk bayar utang, yang 1 jutanya sisanya harus dikembalikan kepada Pak Agus. Karena apa? Karena sifat barang gadaian tadi tidak mutlak menjadi milik yang pegadaian, tetapi dia hanya menitipkan barang. Begitu juga sebaliknya, apabila ternyata harga motornya cuma laku misalnya 8 juta gitu, ya. Sedangkan utangnya 10 juta, maka tidak otomatis utangnya lunas, tidak, tetapi utangnya baru dibayar 8 juta, sisanya masih tetap 2 juta, masih tetap harus dibayar. Praktek inilah yang seharusnya terjadi, ya. Tetapi kalau di bank konvensional biasanya nggak seperti itu, kadang-kadang nilainya itu sudah diturunkan gitu ya, nilai barangnya. Jadi dianggap barang tersebut tohnya kurang aja gitu, makanya suka ditarik sudah hilang gitu ya. Walaupun utangnya itu sebenarnya kecil ya, makanya ada orang utang 100 juta padahal nilai rumahnya itu 400 juta, tetap saja itu kadang-kadang rumahnya dianggap nggak nyampe 100 juta gitu, hilang gitu. Nah ini yang praktek-praktek yang suka keliru di tengah masyarakat gitu ya, sehingga ini yang kemudian secara hukum syariat ini diluruskan. Praktek ini sebaiknya menggunakan hukum syariat. Kenapa? Karena di sana itu ada keadilan ya, keadilan dari segi adil bagi yang menggadaikan, juga adil bagi pegadainya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Materi terkait dengan barang gadaian sampai di sini. Mungkin kita masih ada waktu kalau mau dibuka diskusi dan tanya jawab, persilahkan. Tapi kalau memang tidak ada ya sudah, kita tutup sampai di sini. Mangga. Ya. Bagaimana hukumnya dengan kita membeli barang gadaian? Misalkan anggap si pegadaian itu tidak sesuai dengan syariat. Tapi banyak sekarang ini pegadaian itu kayak lelang gitu ya, barang-barang. Nah, bagaimana hukum dengan kita kalau misalkan kita membelinya? Apakah masih bisa dibolehkan atau tidak? Iya. Nah ini yang kadang-kadang salah kaprahnya hari ini, pegadaian biasanya tidak meminta izin untuk menjual. Jadi sebenarnya ini barang belum bisa dijual selama yang punya tidak mengizinkan. Maka kita membeli barang yang bukan haknya itu jadi tidak boleh gitu. Ya. Maka hati-hati kalau kita beli barang di pegadaian yang konvensional, kecuali yang barang gadaian secara pribadi ya. Pribadi artinya ini ada orang nih dulu gadaian barang terus udah nggak sanggup bayar dan katanya sudah mengizinkan untuk dijual. Nah itu yang pegadaian secara personal itu malah mungkin masih bisa. Ya secara umum sih ya jual beli barang secara umum boleh, tetapi yang jadi persoalan kalau di pegadaian konvensional itu barang tersebut sejatinya bukan milik pegadaian gitu. Maka ketika dia menjual itu sudah harus ada izin dulu dari pihak yang menggadaikan gitu. Karena kadang-kadang misalkan temponya sudah habis, tiba-tiba langsung dijual saja tanpa pemberitahuan gitu. Itu sering terjadi begitu. Ya kalau kita di pegadaian yang itu ya sebaiknya tidak ya. Termasuk barang lelangan dari proses utang piutang di bank, itu juga sebaiknya jangan membeli. Karena kadang-kadang
itu secara hukum itu belum sah menjadi punya bank sebenarnya. Karena kan prosesnya tadi itu barang jaminan itu adalah milik si penghutang gitu. Yang kadang-kadang nilainya dan segala macam itu sudah dimanipulasi. Gitu. Ya ini kalau pandangan saya pribadi seperti itu, ya, tidak berani untuk membeli. Memang kelihatan lebih murah, ya, barang lelangan seperti itu biasanya lebih murah. Gitu. Hati-hati terkait dengan hukum syara'nya yang harus diperhatikan. Mungkin itu. Allah alam. Ya. Kalau dari contoh kasus beberapa yang disebutkan itu real terjadi karena di sini. Pertama misalnya menjatuhkan rumah dari seseorang, tapi dia tetap masih tinggal di rumah itu, tapi statusnya kontrak. Kontrak setiap bulan kontrak, tapi ada juga akadnya untuk dia nyicil. Jadi dia ini real di sini menggantikan katakanlah biar enak di sini cuma 100 juta ya. 100 juta, tapi dia izin untuk tetap tinggal di rumah itu dengan status setiap bulan dia kayak kos gitu, yang. Tapi juga di sini itu juga yang punya rumah juga nyicil gitu. Oh. Jadi ada dua kasus nih, kontraknya seperti apa, terus nyicilnya seperti apa mungkin bisa ditanggapi. Terus kedua, ada juga di sini juga dia di sini kan statusnya kan nyicil, ternyata dia mangkrak, akhirnya disita oleh kita. Padahal kalau saya kebetulan dulu saya di sini jadi ada tembusan bahwa dari bank ini bahwa bapak ini nyumbang sekian, saya tahu rupiahnya, saya tahu angkanya. Nah, angkanya itu di bawah dari harga rumah. Maka di sini disebutkan itu sekitar harganya utangnya si bapak itu 140-an juta. Sementara di depannya itu ditulis lelang 250 juta. Itu kan lelangnya 200 itu kan karpoin ya. Yeah. Bisa jadi misalnya 250, dan saya mau 230 atau 300 gitu. Jadi kan harganya hampir soal lipat. Nah itu pasti dipastikan si bapak itu yang punya rumah itu mesti kalaupun misalnya nih dilelang harga 300 kan dia tidak dapat apa-apa. Iya. Ya, itu kan dua kasus yang real di lapangan. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai masyarakat, saya sebagai di sini itu apa yang bisa lakukan gitu? Iya. Dengan kasus ini. Ini dua-duanya ya. Dan saya tahu bahwa kontak dengan orang-orang itu. Iya, nah ini kan kadang persoalannya memang pihak yang menggadekan, yang pegadainya juga kadang-kadang enggak memahami syariat satu ya, kadang-kadang bukan non muslim juga misalkan gitu ya. Yang jelas gini sih, kalau saya sih sederhananya begini, ketika transaksi itu tidak berpegangan dengan hukum syariat, biasanya menimbulkan mafsadat atau masalah atau menimbulkan problem gitu. Ya itu tadi, misalkan ketika barang tadi digadaikan tetapi kemudian pihak pegadai tadi mengambil manfaat dari barang, itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya secara hukum syariat gitu. Tetapi ketika itu dilakukan ya mungkin karena si yang ini butuh, karena terpaksa butuh uang dan segala macam gitu, maka yang terjadi ya yang rugi tentu yang tadi menggadaikan rumahnya gitu ya. Semakin satu melanggar hukum syariat, yang kedua nanti juga berat begitu dan tambah masalah, biasanya seperti itu. Yang jelas kalau pandangan saya praktek-praktek seperti ini sih kalau dalam pandangan Islam tentu tidak boleh. Tetapi kalau pandangan hukum positif mungkin boleh seperti itu. Jadi kalau mungkin pihak administrasi RT segala macam juga mungkin ya hanya sebatas himbauan mungkin ya kepada warga yang melakukan itu untuk tidak melakukan hal seperti itu, karena memang
menimbulkan masalah pasti di kemudian hari gitu. Nah, apalagi tadi sebenarnya kan rumah tersebut belum hak milik juga, sebenarnya itu termasuk berani juga tuh yang yang ngeluarin duit ya, yang minjemin gitu, karena rumah itu kan belum selesai ya, belum final gitu, belum ada surat menyuratnya gitu, itu berarti hanya perjanjian lisan saja gitu ya. Ada surat perjanjiannya. Iya, tetapi kan rumah tersebut masih punya developer kan dalam tanda kutip ya, karena dia masih membayar cicilan kan. Itu udah lunas. Oh, udah lunas. Udah lunas. Ada kebutuhan dia minjem dari seseorang. Cuman dia antara dia itu ada surat perjanjian bahwa pihak satu pihak dua meminjamkan uang sekian, nanti setiap bulan dia bayar. Oh, berarti dibayarnya dengan cicil. Oh, selain cicil tadi plus sewa. Iya, iya. Kebetulan saya disuruh tanda tangan buat saksi. Kalau sebaiknya jangan Pak, karena kita tidak boleh menjadi saksi untuk transaksi yang bermasalah ya. Ya, jadi ya udah kalau udah terlanjur ya. jangan lagi kalau ada lagi. Ya, jadi kalau pandangan hukum Islam jelas tadi kelirunya karena tadi ada mengambil manfaat. Kalau cuma misalkan dia hanya pinjam uang dengan jaminan terus kemudian dicicil tiap bulan tanpa ada bunga sih ya nggak ada masalah gitu ya, karena utang piutang sejatinya boleh, tetapi kalau ada bunga kan jadi nggak boleh. Nah biasa. Nah, nggak ada masalah, betul. Ada satu poin bahwa si pemberi pinjaman mengambil manfaatnya itu. Nah itu ya, jadi itu riba terselubung. Jadi sebenarnya kan ada kelebihan uang tapi terselubung dengan metode tadi ya, kontrakan atau apa gitu. Nah itu yang terselubung. Nah ini juga di sistem konvensional atau mohon maaf bank syariah juga ada yang kadang-kadang nyerempet ke sini pada prakteknya. Jadi yang murni syariah sebenarnya agak susah juga gitu ya sekarang itu. Bank syariah juga biaya tadi biaya administrasi lah, biaya apalah gitu kadang-kadang ditanggungkan. Ya saran saya ya mungkin kalau kedepannya ya jangan lagi aja ya. Kalau sudah terlanjur ya gimana lagi kan, sudah jalan. Terus yang kedua, kasus yang kedua itu tadi yang nah jadi gini ya, memang kadang-kadang bank itu pinter ya. Pinter dalam arti begini, ketika seseorang itu minjam uang ke bank, itu kan klausulnya banyak banget yang harus tanda tangan. Nah ternyata ada satu klausul di sana, ketika seseorang minjam uang dengan jaminan rumah katakan, maka rumah tersebut saat itu juga beralih kepemilikan menjadi milik bank. Bahkan bank akan mengeluarkan uang, notaris, mereka punya notaris khusus, notaris pribadi dalam tanda kutip, yang akan langsung balik nama atas nama bank. Itu yang tidak diketahui oleh nasabah biasanya. Ya. Saya tahu karena dari orang mantan bank yang dia cerita. Jadi ternyata begitu. Nanti kalau misalkan si orang tersebut bisa nyicil sampai lunas, balik nama lagi ke yang punya rumah. Gitu. Itu yang terjadi. Ya, biaya ini sebenarnya dibebankan juga ke nasabah gitu, tetapi nggak tahu dalam bentuk tadi bunga. Gitu. Maka kalau ada orang pinjam uang di klausulnya, memang bank itu sangat kuat secara klausul ya, susah di ini. Biasanya nanti bank itu karena tadi secara aturan dan secara kepemilikan sudah berpindah, maka dia akan suka-suka gitu. Nah sebenarnya biasanya sih ada ruang negosiasi sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh pihak nasabah. Misalkan sebelum tadi jatuh tempo kemudian gagal bayar, dia negosiasi untuk menjual rumah itu untuk melunasi gitu. Lah kalau tadi misalkan utangnya cuma tinggal 140 dan bisa dipastikan ini laku 250, itu kan sebenarnya untung gitu. Dan ini ruang ini masih bisa setahu saya untuk dinegosiasikan dengan pihak bank gitu untuk menjual properti ini gitu. Bahkan
Ada satu kawan saya itu, satu karena memang mengeluarkan riba itu nggak boleh, dia negosiasi hanya bayar pokok. Itu memang alot, tetapi faktanya bisa. Dari harga yang harus dia tadinya tunggakan sekitar 900 juta, akhirnya deal di angka 600 juta sisa utang yang harus dia bayar. Itu pun belum dia bisa bayar karena memang dia punya aset dalam bentuk rumah yang lagi proses dijual dan belum laku, dan dia hanya membuat surat kesepakatan dengan pihak bank kalau rumah ini laku nanti untuk membayar bank gitu. Dan itu bisa dilakukan. Jadi ada ruang-ruang negosiasi sebenarnya yang kadang bisa ditempuh dengan pihak bank. Tapi apakah ini mudah? Tentu tidak mudah karena sekali lagi pihak bank nanti ngerasa ada kerugian dalam tanda kutip gitu ya. Tetapi itu bisa. Ya, seperti yang dulu saya pernah cerita, ada di daerah ya nggak jauh dari sini, orangnya ada tinggal di daerah sini gitu ya. Salah satu teman saya itu pinjamannya cukup besar ya, sekian M lah gitu, karena dia punya aset yang cukup banyak yang jadi jaminan gitu. Dia negosiasi sama untuk hanya bayar pokok gitu. Akhirnya negosiasi sampai ke Jakarta, sampai kantor pusat Jakarta, karena miliaran uangnya kan transaksinya. Begitu di sana negosiasi, ya dikatakan saya akan bayar tapi hanya pokoknya. Oh nggak bisa begini. Ya pokoknya terserah, saya akan bayar hanya pokoknya. Gitu. Pada akhirnya, nanti kalau gitu kita ke pengadilan gitu, kata banknya. Dan dia, ya ayo kita ke pengadilan, nggak apa-apa, saya lawan, saya jabanin gitu. Nanti saya akan bilang di pengadilan, akan saya bayar setiap bulan 1 juta. Gitu. Wah tambah stres pihak bank. Oh kalau dibayar sebulan 1 juta dan pihak pengadilan oke, selesailah pihak bank, mau selesai berapa tahun ya kan? Lalu sekian miliar dibayar kok sebulan 1 juta gitu. Pihak bank kan akhirnya mundur gitu ya, mundur gitu. Biasanya dia dipanggil itu setahun sekali. Kalau ada ganti pimpinan di Jakarta, biasanya dia akan dipanggil, disuratin. Yang penting kooperatif aja. Jadi kalau dipanggil, ditelepon, ya datang gitu. Didatengin, ajak ngobrol gitu. Nggak usah ngerasa takut atau gimana, ajak ngobrol aja biasa. Kasih minum, kasih kopi, udah ngobrol. Ya nanti saya bayar Pak, gampang. Udah gitu aja selesai. Nah, itu terjadi dan kemudian akhirnya setelah 5 tahun negosiasi itu ketemulah angka, akhirnya pihak bank menyerah, ya sudah sekian miliar sebagai dianggap biaya pokoknya, jadi turun hampir setengah. Dan dilalah 4-5 tahun berjalan itu dia ngumpulin duit, uangnya cukup untuk bayar gitu. Jadi akhirnya selesai itu proses utang piutang. Nah tapi memang proses ini harus didahului dengan keyakinan akidah dulu yang dikuatkan, karena ini tidak mudah biasanya prosesnya. Tetapi insya Allah ketika kita memang berniat ya untuk kembali kepada Islam, untuk hijrah pada hal yang baik, insya Allah akan tunjukkan jalannya gitu. Nah memang sekali lagi proses ini ya kadang-kadang memang tadi membutuhkan kesabaran, membutuhkan kekuatan mental yang cukup, tetapi yakin setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan. Saya kira. Ya. Nah, betul. Nah, makanya ada teman-teman itu biasanya ada komunitas namanya MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Itu mengedukasi dan kemudian memberikan mereka sering ngumpul seminggu sekali itu di beberapa tempat gitu. Banyak tempat gitulah, ada di saya sih tahunya ada beberapa tempat, itu saling berbagi informasi dan saling menguatkan. Karena nanti dalam kondisi tersebut memang betul ya, debt collector kan datang loh apa intimidasi segala macam. Tapi ada trik-trik yang memang bisa digunakan untuk menghadapi itu semua ya, dan itu nyata ada gitu. Ya. Kalau iya kurang lebih begitu ya. Tapi yang jelas tadi kita mendasarkan kepada keyakinan kita sebagai orang Islam dan juga ikhtiar yang optimal, insya Allah ada jalan gitu. Baik, mungkin itu atau ada lagi? Cukup? Monggo kalau ada, kita masih ada waktu 1 menit.
Oh iya, sekedar informasi ya terkait nanti kalau mau melakukan sholat syuruk itu ternyata bukan menggunakan jam yang ini ya. Ini kan jam yang biasanya waktu syuruk. Waktu syuruk itu waktu berhentinya kesempatan sholat subuh gitu. Jadi sholat subuh maksimal itu terbit matahari. Nah terbit matahari itu biasanya waktu syuruk itu. Kalau sekarang itu sekitar jam 5 lewat 56. Tetapi secara fikih kalau ingin melaksanakan sholat sunnah syuruk itu harus ditunda sekitar 15 menit. Karena waktu setelah syuruk itu waktu yang diharapkan untuk melakukan sholat sunnah. Sunnah apapun kecuali sholat sunnah yang extraordinary. Maksudnya sholat sunnah khusus misalkan sholat mayat, sholat jenazah itu memang kapan saja boleh ya. Jadi waktu-waktu yang tidak boleh sholat itu kan setelah sholat subuh dan setelah syuruk itu sekitar 15 menit. Jadi kalau nanti teman-teman ingin mau sholat syuruk boleh zikir dulu sekitar 15 menit baru jam 6:11 itu baru boleh sholat sunnah syuruk ya. Dan sholat sunnah syuruk ini pahalanya sangat besar ya. Tapi syaratnya kalau sholat sunnah syuruk itu satu harus sholat subuh jamaah di masjid, kemudian berdiam di masjid, artinya nggak keluar-keluar gitu ya. Kalau cuma wudhu doang nggak apa-apa gitu ya. Boleh pengajian, boleh zikir, boleh baca Quran sampai waktu syuruk, dan nanti setelah syuruk ditunggu sekitar 15 menit baru ditutup dengan sholat sunnah syuruk. Pahalanya sebagaimana orang umroh dan haji. Jadi kalau Allah itu luar biasa maha kaya, maha adil. Kalau misalkan kita belum bisa haji, belum bisa umroh, ya minimal kalau libur ya hari Minggu gitu, kita bareng-bareng menjalankan sholat syuruk. Kalau misalkan hari biasa kan mungkin kita sudah buru-buru berangkat kerja gitu ya, bagi yang kerja. Nah kalau Sabtu Minggu mungkin libur, bisa kita memanfaatkan waktu untuk mencari tambahan pahala dengan sholat sunnah syuruk. Mungkin itu informasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup bersama. Nanti mungkin dilanjut dengan zikir masing-masing sampai waktu jam 6:11. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.